Yang ditanya tadi apa? IP itunya ya? Network, IP network. Networknya. Kalau butuh dihitung dulu, nggak apa-apa, boleh di-share screen aja. Cara ngitungnya gimana? Oh ya Kak, sebentar. Sebentar Kak, ambil itu dulu cara-caratan ya. Berarti saya hitung jumlah subnet, jumlah IP hostnya dulu gitu ya Kak? Wah, kalau caranya terserah. Yang penting pertanyaannya Nanti network, kasih tahu range-nya aja ya. Gitu. networknya berapa? Oh ya, bentar dihitung dulu ya Kak. Kalau mau dihitung boleh di share screen aja, cara ngitungnya gimana? Oh, enggak saya hitung pakai kertas sendiri gitu. Di share screen aja biar teman-temannya pada tahu juga cara ngitungnya gimana. Ya. Ya Kak, saya nggak buka Word gitu. Oke, sebentar. Kalau saya pakai Paint aja nggak apa-apa Kak? Boleh, Buat boleh. cara-cara. Ya. Oke, bentar. Share gak Kak? Ya. Oke. Jadi tadi berapa IP-nya? 92, 168. 192. Aduh, jelek banget nih tulisan. 192 168. 8 lalu 0, 125. 0 125. Ya. Itu kayaknya bisa ngetik deh, itu ada yang A tuh kan buat tulisan. Oh iya. Tapi nanti jadinya agak berantakan kalau ini. Oh, nggak masalah. Ya, berarti kan tadi slash-nya tuh 30 ya, 252 ya, Kak? Betul. Itu berarti 30. Kalau slash 3 itu 1 tuh banyak ya. Aduh, ada berapa? 6 7 8 tuh 2 3 4 5 6 7 8 tuh 2 3 4 5 6 7 8 252 itu berarti 1 terus 1 tuh
124 8 16 32 64 108 64 1 2 3 terus berarti 1 ini udah berapa nih? 0 1 4 8 8 6, 7, 8, 9. berarti kurang 3 dong. Ini berapa? 1 2 3 berarti ini 0 ini 0. Betul kan, Kak? Oh, serah saya mah. Oh ya, saya hitung dulu deh. Saya yang jumlah sendiri, bentar. 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 252. Ya udah betul. Lalu berarti saya hitung jumlah subnet dulu. Jumlah, maaf ya Kak, berisik Kak di rumah saya. Siap. Jumlah subnet itu sama dengan kan 2 pangkat X. Nah, X-nya itu lihat dari jumlah angka 1 di sini nih. Ya, maaf kecoret. Itu ada 1, 2, 3, 6. Berarti 2 pangkat 6. Itu 64. Sebentar Kak, adik saya main basket. Lalu selanjutnya hitung jumlah IP host. Jumlah IP hostnya itu 2 pangkat Y dikurang sama 2. Y-nya ini jumlah nilai 0 yang di sini. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 2. Dan 4 dikurang 2 hasilnya 2. Lalu berarti sekarang kita itu networknya ya. Aduh. Itu range-nya itu kan dia ada 64. Ini ya dari host-nya, lihat dari host ini. 192 168 0 0 sampai berapa? 192. Langsung belakangnya aja nggak apa-apa. Hah? Langsung belakangnya aja nggak apa-apa. Aja. Berarti tambah 2. 01. Ditambah 1, terus di belakang 1, 2. Berarti 43. Nah, terus berarti IP networknya itu yang 168.0.0, Kak. Yang benar. Kan saya IP-nya 125 nih. 125 masuk gak tuh ke 00? Oh iya, berarti mulai dari 125 ya? Iya, betul. Hah? Kalau di sini, kalau di sininya, itu berarti masuknya 125 ya mulainya ya, Kak? Belum tentu.
Ini Iya. saya punya IP 192.168.0.125/30. Iya. Nah, ini networknya Iya. berapa nih? Nah, si IP ini tuh masuk ke subnet yang keberapa? Nah, itu networknya berapa tuh? Apa benar 125 itu networknya? Atau jangan-jangan dia hostnya? Atau jangan-jangan dia broadcastnya? Ini tuh yang kakak kasih apa? Ini IP-nya. Iya, saya punya IP segitu. Ya. Itu nggak tahu itu IP network, entah IP host atau IP broadcast, belum tahu nih. Ya. Nah, dia masuk di range yang subnet keberapa dan networknya itu berapa gitu IP networknya. Oh, berarti kan dia berapa subnet nih? 64 subnet. Terus itunya 22. 125. Oh, range ke bawahnya terus ya berarti ya. Saya harus urutin. 192. Banyak dong. Range, iya, berarti range ke Berapa? 35 nggak sih? Ke 35. Hitungin aja. Nah, misalnya benar nih di range 35, Ya. di range ke 35 Ya. itu berapa IP-nya coba? Ya, 192.168. Berapa nih? 0 titik berapa? 123 Benar. sampai 192. Belakangnya aja nggak apa-apa. Oh, 126. Dia masuknya di hostnya berarti, bukan broadcast, bukan yang buat depannya juga hostnya. Berarti Apa sih yang depan tuh? Network. networknya berapa tuh? Berarti networknya yang ini 123. 123. Yakin ya? Betul kakak? Yakin. Jawaban dikunci kan nih? Kunci. Oke. Deal 100. Ya. Yang lain ada yang bisa ada yang mau menanggapi, benar gak nih networknya? Belakangnya 123 Betul katanya. dong, gengs. Betul gak sih? Oh. Gak ada yang nanggepin nih, kasihan. 24. Berapa? Saya ada lupa, Bang. Gak Tadi tahu mau nanggepinnya gimana. Aduh. Mana tadi yang jawab nih? Doni, mana Doni? Ini saya stop share atau gimana, Kak? Gak apa-apa, diamin aja dulu. Oh, ya. Mana nih Doni? Wah. Isu deh. Gimana, Don? Ayo, Don, yang bener, Don. Ini 0, Don. Ini 192.168.0.123. Betul gak, Don? Gak kedengeran mic-nya Doni. Tes, halo. Nah, itu baru ganteng. Masuk. 124 Bang kok gue. 124 sampai 124 sampai 127. 127. Bener. Bentar. Ini nggak ngitung nih, nebak. Waduh, ini subnetting masih pada bingung juga ya berarti ya. Gimana, Kak? Betul, Kak? Masih kurang tepat ya. Nih, Oh coba. iya, salah. saya share screen lagi nih, coba dimatiin dulu. Oh, ya udah, makasih, Kak. Maaf ya, Kak. Sip, santai.
Oke. Jadi Soalnya berapa tadi? nih 252. kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Nah, mantap. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah benar kata Doni 124 belakangnya. Yang Nah, apa namanya perlu diingat juga sama teman-teman, kalau IP network itu umumnya yang bilangannya habis dibagi 2 itu biasanya apa namanya IP network gitu. Makanya kalau kita lihat di sini belakangnya 125 nggak habis dibagi 2 kan, nah itu berarti dia IP host gitu biasanya. Cuma memang perlu apa namanya coba dihitung lagi gitu buat memastikan. Lebih baik sih kalau udah bisa apa namanya di luar kepala lah ngitungnya gitu. Jadi jawabannya IP networknya dari IP ini 192.168.0.125/30 itu adalah 124. Itu networknya. Berarti broadcast-nya itu adalah 127. 124, 125, 126, 127. Benar gak sih? Benar lah. Iya benar. Oke, yang kedua. Sama pertanyaannya masih soal subnetting berapa IP network dari ini 10.10.10.10/29. Ini yang jawab itu Arik. Ada Arik? Hadir, Bang. Mana nih? Nggak kelihatan. Hadir. Oh ya, mantap. Ya, jawabannya berapa? Perlu ngitung dulu atau udah di luar kepala? Ini kan hostnya 6 ya, Bang? Oh, saya nggak tahu kalau gitu. Hostnya 6. IP networknya dari IP networknya 10.10.10.8, Bang. Ya, IP networknya 10.10.8 8. 8/29 itu kan jumlah IP-nya 8. Yang jadi yang 10.10.10.8 itu IP network. 6 hostnya itu 10.10.9 sampai 6 selanjutnya itu host, terus selanjutnya satu itu IP broadcast. Broadcastnya berarti 15, Bang. 15 ya. Oke, benar. Jadi IP networknya itu 10.10.10.8 karena /29 itu ada 8 IP, berarti 8 IP 0 sampai 7 itu subnet pertama, 8 sampai 15 subnet kedua. Iya. Oke, thank you Arik. Thank you, Bang. Oke, yang ketiga berarti. Yang ketiga ini harusnya gampang sekali. Aris Kika, ada Aris Kika? Aris. Aris tidak ada sepertinya. Aris tidak ada. Berarti lanjut Yunan, ada Yunan? Dia rumahnya mati lampu, Bang. Tadi udah muncul dia. Mati lagi apa? Mana? Tuh dia ngechat nih. Nggak kedengeran suaranya. Mana dia? Yunan tidak terlihat.
Tes, tes, tes. Mantap. Ya, kedengeran. Ya, mana? Ini ya. Sehat, Yunan? Enggak sehat bang. Tadi mati lampu sejam bang. Udah nyala sekarang? Udah baru nyala. Siap, mantap. Nah, saya hitung dulu ya bang ya. Ya, silakan deh kalau mau dihitung. Atau mau ngitungnya di share screen kayak tadi siapa Nur? Oh, siap, boleh bang. Boleh ya. Silakan. Udah muncul bang. Ya, udah. Tadi soalnya 10 10.20.30.40/28. Berapa total IP-nya? Itu doang pertanyaannya. berarti Oh, 2/4. berarti ini bang jumlah yang usable buat hostnya bang. Ya. Jadi jumlah hostnya itu 14. Kalau di total semua IP-nya termasuk network sama broadcast jadi 16 ya. Itu aja bang. Iya, Oh, gampang kan? oke. Kita kasih yang gampang-gampang aja. Oke, thank you, Yunan. Ya, sama-sama bang. Oke, jadi itu sebenarnya teman-teman nggak perlu ngitung sih, masih bisa dihafal kalau kita main di subnetting octet keempat ya. Jadi bisa dihafalin aja, diurutin dari bawah /30, ngurutin jumlah hostnya aja langsung 4, 16, 4, 8, 16, 32, 64, 125. Ntar tinggal diurutin berarti dari paling bawah /30, /30 itu jumlah IP-nya 4, /29 itu 8, /28 itu 16, /27 itu berarti 32, /26 itu 64, /25 itu 125, 128. Kayak gitu. Jadi mengurangi waktu menghitung lah gitu. Kalau kita udah hafal gitu jumlah hostnya. Karena subnetting kan berkutat di itu aja ya. Mulai dari si IP hostnya gitu. Oke, thank you. Buat selanjutnya, ini pertanyaannya, berapa prefix IP, prefix atau ya mungkin yang teman-teman tahu, slash berapa nih yang diperlukan untuk mengcover 87 IP. Ini Doni. Mana Doni? Halo. Nah, ya. Berapa Don? Kalau kita punya 87 IP nih, kita butuh 87 IP, kira-kira slash berapa yang bisa mengcover nih? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64, 128, 7, 32 kurang 7 berapa ya bang? 25 ya? Mantap, 25. nanya siap. Berapa ayo? 25. Oh, Slash slash 25. Oh iya benar. Nah,
Ini kalau VLSM itu kita harus cari slash berapa yang paling efisien lah ya gitu ibaratnya. Yang untuk menampung si jumlah host yang kita butuhkan. Oke. Thank you, Don. Oke, ini saya punya IP segini. Jika sebuah gateway dengan alamat 103.77.54/29, berapakah IP sisa yang dapat digunakan untuk host? Lupa. Siapa nih? Sofyan Sauri. Ada Sofyan? Ada Bang. Halo, tes. Siap, mantap. Ya, berapa tuh? Saya punya IP segitu. Nah, kira-kira IP yang bisa dipakai untuk hostnya berapa nih? Untuk host. Saya kan udah pakai satu tuh buat gateway. Nah, berarti sisanya berapa tuh yang bisa dipakai? Dari berapa sampai berapa? Ini 54 gateway Bang. Iya, gateway. Berarti sisanya itu 9. 29 itu 6 ya Bang. 6 IP yang bisa dipakai. Berarti sisanya 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 IP host, 67 IP broadcast. Jadi berapa sampai berapa IP hostnya? Sorry. 55. Wow. 55 Wow. sampai Wow. 55, Super sekali. Mampang. Iya. Sampai 60 Bang. Berapa? 54? 55 sampai 60. 55 sampai 60 ya? Oke. Kita lihat apakah jawabannya benar. Ini jawabannya ternyata. Ini jadi si IP 54 itu, kok gini jawabannya. Iya. 54 itu IP host terakhir dari range yang ini 49 sampai 50. 49 50 1 52 53 54 ada 6 kan? Berarti 48 itu adalah networknya, 55 itu adalah broadcastnya. Oke, gitu. Dicari dulu sih yang paling gampang itu dicari dulu dia networknya berapa. Ntar tinggal tambahin, berarti kalau /29 tambahin 8 gitu. Ntar ketemu yang akhir itu broadcast, yang awal itu berarti network gitu. Jadi paling enak gitu kita cari dulu networknya berapa, dan mungkin bisa dicari juga ini subnetnya dari berapa sampai berapa kayak gitu. Oke. Tadi siapa? Sofyan. Thank you Sofyan. Oke. Kita lanjut di materi supernetting. Ini materi yang pasti harus dihitung. Nomor 1. Saya punya network segini 10.10.8.0/28, 10.10.9.0/29 sama 10.10.10.0/30. Nah, ini supernet. Kalau pengen dijadiin supernetting atau di summarize, ini jadi berapa networknya? Selanjutnya, Fajar Afriyadi. Ada orangnya? Oh, siap. Berapa tuh? Saya punya IP segini nih. Ya, boleh di share screen juga biar teman-temannya tahu. Saya stop share nih. Silahkan, Fajar.
Udah kelihatan belum? Ya. Tadi berapa Bang angkanya Bang? Sorry. 10. 10. Coba di chat ya. Bentar. Chat. Itu IP-nya. Gimana sih Bang? Di chat, di chat. Dari sini itu gimana? Chat Zoom. Bingung. Ya udah, sebutin nih. 10 10 9 0 9 titik. 9 0. Enggak, itu yang atas benar, yang bawah. Yang atas benar 8. Yang bawah 9.0/29. Yang bawah 10.10.10.0/30. Yang atas /28, yang 8.0 itu /28. Di dikali ya. Iya. Berarti ini itu +21 ya. Bentar. 16 16 tambah 6. 2. Benar nggak Bang? Ya. Oke. Thank you. Siapa? Fajar. Iya Bang. Berarti 10.10.8.0/22 ya. Iya. Oke. Jawabannya benar, itu 10.10.8.0/22. Jadi yang bisa mengcover 3 network ini adalah ini 10.10.10.8.0/22. Oke, thank you Fajar udah dibantu menghitung. Oke Bang. Yang nomor 2, ini saya punya IP segini, sama berapa hasil dari supernetting IP ini 10.10.22.22/24, terus 10.10.23.23/24 sama 10.10.24.24/24.
Yang jawabnya itu adalah tadi Fajar udah, Fahmi Febriansyah. Ada orangnya? Mana nih? Nggak kedengeran suaranya nih. Iya, mantap. Ya Fahmi, ini. Tes, Bang. Ya, sip, kedengeran. Ini saya punya 3 IP network ini. 10.10.22.22/24, 10.10.23.23/24, sama 10.10.24.24. Ini super nettingnya berapa? Mau dihitung dulu? Mau kayak Fajar di share screen juga cara ngitungnya? Boleh. Boleh, silahkan. Kalau tekan ya Bang, saya nggak pakai mikrofon soalnya. Gimana? Suaranya nggak berbalik kan ya? Enggak kok, enggak, aman-aman. Muncul Bang. Sip. IP-nya 10.10.22.22/24. Yang kedua 10.10.23.23/24 juga. Yang ketiga 10.10.24.24/24 juga. 24. Yang harus ya. Ya, silahkan. Pakai super netting kan, super nettingnya ya Bang? Ya, betul. Tambah. Jadi klik Bang. Ulang share screen-nya Bang ya? Kenapa? Nggak bisa diklik. Nggak bisa diketik. Apanya nggak bisa diklik? N-nya. Iya.
Berarti yang sama. Hmm. Ayo, gimana? Jelas ya? Oh, tentuin yang beda ini. Oh, Bang. Kapan tambah 14? Gini Bang, benar nggak Bang? Benar kan nih? Mas, gimana ya? Benar nggak? Bener kayak bener Bang. Yakin Bang? Bener Bang. Benar nggak? Yakin? Bener. Yakin Bang? Insya Allah. Ya, masih kurang tepat. Jadi ini untuk penjumlahannya itu harusnya mentok sampai yang paling pertama sama semua. Kalau di sini di oktet ketiga sampai 001. Belakangnya berarti 0 semua dong. Ini jangan ada satu nih di oktet keempat. 0 semua harusnya. Karena tuh, jadi mentokin di biner pertama, biner yang paling depan lah, yang paling sama gitu. Di sini kan ada di oktet ketiga nomor apa sih namanya? Keempat lah, itu bit keempat. Bit keempat dari kiri ya, berarti itu harusnya berarti bit kelima kalau dari jumlah bit harusnya. Nah, sisanya berarti 0 semua gitu ke belakangnya. Jadi jawabannya harusnya 10.10.16
0/20 benar. Oke, Oh gitu. iya. Di Jadi dipentokin di yang paling awal aja, sisanya ke belakangnya 0. Gitu. di contoh soal sih seingat saya di sini gitu ya udah. Yang benar itu Bang ya. Jadi iya, karena yang belakangnya itu kan udah nggak sama nih, yang bit keempat nih, yang di oktet ketiga kan 0001 nih ke bawah 3 masih sama nih. Nah terus yang bit kelima 001 ini udah nggak sama nih. 110. Kelima 0 Sorry, sebentar ya. Oh iya, maksudnya itu untuk ini ya, IP untuk nya Bang. buat nentuin ininya apa namanya? Prefiksnya ya, benar berarti ini 16.16 benar. 16.16. Karena dijumlahin dulu apa namanya? si binernya ya. Jadi binernya dijumlahin, dapat nilai berapa? 10.10.16.16 ya benar. Prefiksnya baru lihat yang sama semua ya. Iya yang terakhir dari sama ini Bang kan Ya, ada betul. 8 tambah 4 12 32 kurang 12 ya 20. Ya, betul. Sip. Berarti kalian yang lebih aware. Bagus. Oke, thank you Fahmi. Ya, Bang. Yuk. Sorry juga punya error Bang. Ya, lanjut. Nggak apa-apa, santai. Oke, kita lanjut lagi. Oke, soal nomor 3. Saya punya super netting segini. Ini super netting terakhir lah ya, jangan terlalu lama kayaknya. 8.8.8.8/29, 8.8.8.8.10.0/24 sama 8.8.12.0/28. Nah, ini yang jawab Tasya Amelia. Ada orangnya? Ada Bang. Oke, mantap. Bentar ya Bang. Ya, boleh. Mau di-share screen juga? Enggak deh, bentar ya Bang. Ya, 1 menit ya. Kelamaan 1 menit kayaknya. Tadi dulu Bang, tadi mau lihat lagi soal. Belum. Sorry.
Oh iya, sambil siapa tadi namanya? Tasya ngitung. Kukuh udah ada di sini, Kukuh. Oh. Masih belum ada ya Kukuh ya. Kalau Soraya, ada Soraya? Ada Bang. Ada. Oh iya, itu tadi ada titipan dari Hujaifah. Apa namanya? Hasil remetnya kok belum diupload katanya. Oh iya kah? Katanya bisa dicek lagi aja. Iya. Bang, udah Bang. Oke, berapa tuh? 8880 prefiksnya 21. Apakah benar? Apakah saya yang salah itu? Wah, slash 20. Waduh, nggak tahu tuh. Slashnya 21. Iya sih. Bentar. Apakah benar? Itu udah 1.8 10 0 8 Ini berarti 8 0. Samanya 16 1 2 3 4 5. Ya, betul. Slash 21 ya, yang benar ya. Oke, Bang. Ya, tadi siapa? Thank you Tasya ya. Yoi. Sip. Thank you, Bang. Oke. Kita lanjut di materi selanjutnya ya. Di materi VLAN dan trunking. Oke. Nomor pertama, definisi dari VLAN. Cynthia Mega ada? Definisi fungsi dari VLAN itu apa? Cynthia ada? Coba saya lihat. Sepertinya tidak ada. Kita lanjut. Safira ada Safira? Nah, ada nih. Iya, Bang. Ya. Definisi atau fungsi secara gambaran aja gitu, nggak usah apa namanya istilah kaku. Nggak usah istilah kaku. Apa tuh? Intinya dia buat ngapain gitu. Gitu dah.
buat bikin antar PC dalam satu VLAN terkonek dalam satu network. PC Percobaan agar terkoneksi semua PC-nya dalam satu network, dalam satu VLAN. kalau kita nggak pakai VLAN, connect nggak PC? Enggak. Yakin? Jangan gini dong, saya deg-degan. Yakin nggak nih? Enggak connect. Kalau pakai router baru connect. Kalau misalkan interVLAN maksudnya tadi. Oh my god. Kalau pernah tahu perangkat switch? Ya. Pernah pakai? Ah, itu kan nggak di setting VLAN, connect ya? Switch-nya nggak dikonfigurasi, nggak di setting VLAN kan? Enggak kan, langsung colok pakai gitu kan? Di setting? Connect di ya? setting kok. Di setting, yakin? Switch apa tuh? Manageable nggak? Di manage juga nggak? Kita kayak switch-nya dibikin VLAN. Bikin VLAN. Nah, kalau yang switch umum gitu, yang ada di pasaran yang banyak, yang link-link bersaudara itu kita kan colok langsung pakai tuh, langsung connect. Ya, terkoneksi nggak kalau kita nggak setting VLAN? Kalau nggak satu VLAN? Kalau nggak di setting dulu VLAN-nya connect nggak tuh? Kira-kira? Connect sih. Jadi connect. Apa tuh? Untuk memisahin domain. Untuk memisahin beberapa domain. Bener nggak? Ya, biar. Itu fungsinya, Bang. Iya, untuk misahin domain biar nggak terkoneksi antara VLAN satu dan VLAN yang lain. Bener nggak sih? Salah ya? Siap. Oke, ini si Yunan bantu katanya memudahkan administrasi. Oke, jadi saya tambahin fungsinya VLAN itu adalah kan kalau kita misalkan pakai switch itu, ini saya kasih gambaran yang gampang gitu. Kalau kita pakai switch itu kan sebenarnya kita colok langsung connect lah jadi satu jaringan yang sama ya kan. Nah, fungsinya VLAN di sini walaupun secara fisik kabel kabel terus fisik switch-nya ini kita tersambung dalam jaringan yang sama gitu. Cuma secara logikal kita pengen misahin nih. Kenapa pengen kita pisahin? Supaya dari sisi security-nya, dari sisi cost reduction. Terus buat memisahkan collision yang mungkin terjadi di switch itu gitu. Jadi misalkan nih, kenapa kita pakai VLAN nih supaya si divisi finance nggak bisa tersambung dari divisi engineer misalnya, nanti kan bisa diotak-atik segala macam. Jadi itu. Jadi kita pengen misahin perangkat-perangkat end user itu, entah itu PC, entah itu printer, entah itu telepon segala macam, secara logikal gitu, kita pisahin secara logikal. Kan VLAN itu logik ya, bukan fisiknya mah sama gitu. Fisiknya bisa jadi dia di satu perangkat yang sama gitu. Jadi gitu ya, kalau kita fungsi atau definisi dari VLAN gitu. Oke, thank you Safira. Ya, jangan panik-panik, santai ya kita. Oke, yang kedua. Pengelompokan VLAN ini berdasarkan apa? Deva Sri Mayolo. Ada? Oh, ada nih. Oh. Ya, kedengeran.
Pengelompokan VLAN ini berdasarkan apa ya? Jadi kita ngelompokin PCA, PCB itu jadi VLAN yang sama ini pakai apa ya? Praktekinnya tadi. Ya, kita ngelompokin Kalau pakai apa? pengelompokannya itu kalau di switch-nya kita kelompokin. Berdasarkan kalau misalkan contoh tadi abang berdasarkan apa sih divisi orang-orangnya. Itu kan secara administrasi nih divisinya gitu. Kalau di switch-nya itu dikelompokinnya berdasarkan networknya, IP networknya. Misalkan kalau di tugas tuh networknya yang misalkan kalau VLAN 100 atau VLAN 200 tergantung networknya. Tergantung network atau tergantung apa tuh? Ya, VLAN 100, VLAN 200 itu apanya? Apa ya? Ayo, apa? VLAN 100, VLAN 200 ini apa? Gampang ini. Atau gini, coba dulu cara config VLAN tuh gimana? Coba tolong di share screen, dibuka di EVNG. Sorry. Tadi siapa? Deva. Coba di share screen dulu. Terus cara kita config VLAN tuh gimana sih? Hostname Di share screen aja nggak apa-apa. Saya pengen tahu. Ayo. Langsung apa namanya? Langsung setup VLAN aja kayak hostname segala macam itu mah kan pelengkap gitu supaya ada namanya si switchnya gitu. Config VLAN-nya aja kayak gimana? pokoknya di itu Apa? Iya dibuka aja EVNG-nya terus di share screen cara config-nya gimana gitu. Coba saya lihat tugas-tugasnya. Deva. Tugas VLAN ngerjain kan ya? Ngerjain. Berarti bisa dong. Kalau di config itu awalnya itu kan di hostname-nya dulu, terus kalau di VLAN-nya sendiri itu kayak dibikin interface-nya, terus apa sih interface ke PC-nya gitu. Interface apanya? Sorry. Interface ke PC-nya ntar kan beda-beda tuh. Terus? Ntar di Nah, pertama sebelum kita apa namanya kita masukin ke interface-nya itu yang harus kita lakuin apa? Iya. Ayo. Apa? Wah, ini nilainya 100 lagi tugasnya. Harusnya mengerti sekali.
Ya, gimana? Menyerah? Ask to audience? Atau phone a friend? Gimana? Yang lain ada yang mau bantu? Jadi si VLAN itu dikelompokkan berdasarkan apa? Nah. Port bukan sih bang? Apa? Gimana? Sorry, kurang jelas tuh. Berdasarkan port bukan sih bang? Kan biasanya kalau kita assign VLAN kan pakai portnya tuh bang yang menuju ke device usernya yang mana? Masih kurang tepat sih. Kalau yang teman-teman bikin sebelum di-assign ke port itu apa? Terang. Waduh. Terang, kalau terang kan kalau kita mau koneksi antar switch nih. Nah, apa nih kalau sebelum kita assign ke portnya nih, ini yang kita lakuin apa nih? Penamaannya bang. Hah? Interface. Interface penamaannya. Penamaan apa nih? Buat kayak misalkan interface-nya terus dimasukin ke nama VLAN-nya. Oke. Masih kurang tepat. Oke. Ini kayak Deva sudah menyerah. Call friend aja bang. Saya cuma tahunya awal itu dikasih hostname, ntar disambungin interface-nya. Gitu diaktifin. Misalnya apa sih? Apa sih itu? Port 152, VLAN 1 gitu-gitu. Bener, salah. Oke. Jadi yang apa namanya pengen saya tegaskan lah di sini. Teman-teman tuh kalau melakukan sesuatu tuh lebih bagusnya ngerti konsepnya dulu lah gitu. Jadi mungkin sebelumnya udah pernah dikasih tahu lah ya. Jadi VLAN ini dikelompokkan berdasarkan dengan VLAN ID-nya. Benar nggak? Nah, jadi yang disebut ID itu di VLAN ini adalah tadi yang teman-teman bikin tuh VLAN 200, VLAN 100. Nah, ini 200, 100 ini disebutnya ID gitu. Jadi si VLAN itu dikelompokkan berdasarkan VLAN ID-nya atau VLAN number-nya gitu. Si VLAN 100, VLAN 200 gitu. Nah, tadi kalau misalkan teman-teman konfigurasi sebelum melakukan assign ke interface yang dipakainya itu kan pasti teman-teman bikin si VLAN ID-nya dulu dong. Si VLAN 100, VLAN 200. Nah, nanti si VLAN ini mau dikasih nama apa nih? Nah, itu baru di kelompok yang dibilang tadi dikelompokkan berdasarkan misalnya divisi. Itu kan tergantung manajemen networknya lah gitu. Namanya buat VLAN 100 namanya HRD gitu misalnya. VLAN 200 finance gitu. Nah, itu berarti dikelompokkan, tapi intinya adalah di switch itu semuanya si VLAN itu dikelompokkan berdasarkan ID-nya. Si 100, 200, 300 atau dan sebagainya lah gitu. Jadi itu tolong diingat-ingat lagi ini teman-teman supaya sebenarnya
dibilang penting banget sih, lumayan penting karena mungkin nantinya teman-teman bakalan ketemu gitu yang begini-gini. Nanti pasti tanya nih VLAN buat apa namanya HRD berapa gitu. Itu kan kita mesti tahu nih yang dimaksud 100-200 itu apa. Itu sebenarnya ID gitu, VLAN ID atau VLAN number. Jadi kita nentuin si VLAN ini dengan ID-nya berapa 100, dengan ID-nya berapa 200 gitu. Oke, tadi siapa? Thank you Deva udah jawab. Tolong diingat-ingat lagi. Sebenarnya gampang. Pengelompokan VLAN ini berdasarkan apa? Berdasarkan ID-nya. Berdasarkan ID. Oke, pertanyaan ketiga. Fungsi dari trunking. Ini gampang juga. Kita kasih yang gampang buat Rizky. Ada Rizky? Saya. Oh, mantap. Terdengar dengan jelas. Fungsi dari trunking apa tuh? Buat saya tahunya trunking penjelasannya cuma untuk mencabangkan doang. Mencabangkan dari apa namanya? Dari VLAN ke VLAN yang lain. VLAN ke VLAN yang lain. Yakin? Tidak ada jawaban lain ini? Sepertinya saya yakin. Intinya sih mencabangkan lah. Intinya dicabangkan. Oke, siap. Thank you. Siapa tadi? Rizky. Iya, sama-sama Bapak. Yo. Jadi untuk jawaban lengkapnya itu trunking itu intinya untuk apa namanya? Menghubungkan antar perangkat jaringan gitu kan. Antar perangkat jaringan misalkan switch ketemu switch atau switch ketemu router. Kenapa sih kita pakai trunking? Karena trunking ini bisa melewatkan semua VLAN ID gitu. Karena misalkan nih kalau yang teman-teman lakukan misalkan kita bikin VLAN 100 gitu, di assign dimasukkan ke interface FA01 misalnya. Itu kan dia otomatis cuma bisa melewatkan VLAN 100 aja. Nah, kalau kita pakai trunking itu kita bisa melewatkan semua VLAN ID gitu. Dan makanya ini difungsikan untuk menghubungkan antar perangkat karena untuk antar perangkat kan kita perlu itu untuk menghubungkan melewatkan semua VLAN ID gitu. Misalkan switch sama switch biar misalkan di switch sebelahnya bisa koneksi dengan VLAN yang ada di switch 1 misalkan ada 2 switch 1 switch 2 dihubungkan dengan trunking gitu supaya si switch 2 bisa komunikasi antar VLAN yang sama di switch 1 dan switch 2 gitu maka dibutuhkan trunking karena trunking itu bisa melewatkan semua VLAN ID kayak gitu. Ini konsep-konsep ini perlu juga lah gitu teman-teman ingat gitu. Karena ini pasti kepake banget sih nantinya. Oke, tadi thank you Rizky. Yang keempat, ada berapa mode untuk VLAN ini? Tadi Rizky, sekarang Jaka, mana Jaka? Hadir Bang. Yuk, ada berapa mode di kalau kita di VLAN tuh? Mode ya. Di VTP berarti Bang masuk? Mode VLAN. Mode VLAN? Di aksesnya Bang? Iya, dijawab aja. Ada mode apa aja di VLAN? Ada mode apa? Iya. Kalau setahu saya kalau buat itu sih manage VLAN buat pakai VTP Bang, server, client, sama trans. Ya. Parah. Itu kan VTP.
Nah itu. Di VLAN-nya sendiri, kalau di VLAN-nya ada mode apa aja tuh? Biasanya kita ngeset di portnya. Lupa. Kalau dikasih tahu pasti tahu ini. Duplex sama Ayo. Lupa ya. Ada yang tahu yang lain? Mode VLAN tuh ada apa aja? Server klien sama itu bukan sih Bang? Itu tadi Jaka udah nyebut VTP. Kalau di VLAN nih, masih di VLAN dulu nih kita. Ada berapa mode? Menyerah semua. Nama terang bukan Bang? Iya, itu dia. Betul. Jadi di VLAN itu ada dua, ada mode akses sama mode terang. Yang tadi udah saya jelasin juga, kalau mode terang itu pasti dia bisa melewatkan semua VLAN ID. Yang ini digunakan untuk terhubung ke perangkat lain gitu. Yang kedua ada mode akses. Mode akses itu cuma bisa ngelewatin satu VLAN aja. Makanya kita tag si VLAN ID ini di satu port gitu. Misalkan VLAN 100 di FA01 gitu. Nah, ini si FA01 ini cuma bisa ngelewatin satu VLAN aja, yaitu VLAN 100 yang udah di tag sebelumnya kayak gitu. Jadi mode VLAN itu ada dua. Ada akses sama terang kayak gitu. Bedanya itu, mode akses itu cuma bisa ngelewatin satu VLAN, yaitu VLAN yang di tag sebelumnya atau yang di assign sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada mode terang. Mode terang itu untuk melewatkan semua VLAN ID gitu. Dan ini digunakan untuk menghubungkan ke perangkat jaringan yang lain. Switch ketemu switch atau switch ketemu router kayak gitu-gitu. Oke. Sip, thank you Fahmi, Jaka. Tolong diingat-ingat lagi. Iya. Yang terakhir. Wah, nggak kelihatan. Apa yang terjadi pada VLAN yang berada pada switch 1 ketika menggunakan trunking? Ya, tadi udah dijawab ya. Apa yang terjadi pada VLAN yang berada pada switch 1 ketika menggunakan trunking? Ya, maka dia bisa melewatkan semua VLAN ID gitu. Si port terangnya itu dia bisa melewatkan semua VLAN ID. Kayak gitu. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Tolong diingat-ingat lagi biar refresh. Walaupun mungkin teman-teman belum pernah ketemu barang aslinya, minimal dari sisi konsep paham juga lah. Oke, yang keempat ada VTP. VTP yang nomor 1, fungsi dan tujuan dari VTP. Ini yang jawab Vihar, mana Vihar? Bener ya namanya? Muhammad Viharoji. Ya Bang. Fungsi dan tujuan dari VTP, fungsinya? Membedakan ini, kayak dia membedakan apa tuh? Membedakan perangkat, misalkan membedakan ini apa yang namanya permission, apa sih namanya itu? Membedakan, pokoknya dia membedakan
apa namanya permisinya? Apa sih namanya? Ini membedakan perangkat untuk memanage VLAN, Bang. Ini kayak dia buat nge-manage VLAN, misalkan dia mode server, dia berarti punya akses ke seluruh suite, ke seluruh mode klien. Mode klien. Sedangkan kalau transparan kan dia berdiri sendiri. Nah, dia cuma meneruskan perintah manajemen dari server ke klien. Apa ya, intinya kayak permission gitu, kayak membedakan gitu dah pokoknya. Buat manage dah gitu dah intinya dah. Betul. Jadi VTP itu intinya untuk memudahkan untuk manajemen VLAN. Karena apa? Karena untuk manage VLAN, add, delete, create segala macam itu cuma dilakukan di server. Iya, itu. Nanti yang mode klien misalnya dia cuma nerima aja gitu, dia nggak perlu create lagi secara manual. Karena kan capek gitu nge-create satu-satu gitu. Kalau switch-nya ada 100, ngeset satu-satu kan susah. Makanya kita pakai VTP supaya nge-create VLAN-nya cukup sekali, yang lain tinggal nerima aja. Gitu. Ya, gitu Vihar. Jangan susah menjelaskan gitu dong. Oke, Bang. Ya. Makasih, Bang. Ya, thank you Vihar. Ya. Oji, Bang, Oji. Oh, Oji, gampangnya Oji ya. Yoi. Siap. Thank you, Oji. Oke, nomor 2. Mode apa saja yang bisa digunakan pada VTP? Nah, ini mah gampang. Emailina. Mode apa saja yang bisa digunakan? Terus bedanya apa tuh? Ada 3 mode, Bang. Ya, apa aja? Ada server, ada klien, ada transparan. Nah, bedanya? Maaf, Bang, nggak bisa share screen di HP ya. soalnya. Iya, santai. Bedanya? Bedanya kalau server, dia bisa akses ke seluruhnya. Jadi kalau misalnya dikonfig di server itu ke yang lainnya kebaca. Dan dia bisa ngebaca semuanya. Terus kalau misalnya yang klien, dia nggak bisa kalau klien itu dia cuma klien, jadi dia nggak bisa konfig buat keseluruhan. Terus untuk transparan itu dia cuma kayak satu VLAN aja, kayak satu kesatuan. Satu. Jadi yang bisa dilakuin sama si server apa? Server itu bisa kalau konfig di server itu berarti otomatis bakal konfig ke semua VLAN. Ke semua VLAN di? Misalkan di klien terus di transparan itu kebaca gitu datanya. Oke. Yang bisa dilakuin sama mode klien? Kalau klien itu membaca dari hasil dari data yang diituin dari server. Dia nggak bisa ngapus, jadi dia nggak bisa ngapus datanya. Cuma nerima aja gitu ya? Iya. Kalau transparan, dia bisa ngapain aja? Dia bisa bikin VLAN sendiri. Terus dia jadi kayak sendiri gitu. Gimana ya? Dia kayak meng-forward aja sih kayaknya. Forward datanya yang dari server. Dari server ke klien. Ke klien. Oke, thank you. Ya, jadi mode server itu kalau di VTP dia bisa memanage VLAN. Sebenarnya bukan membaca config semuanya sih, tapi dia bisa bisa memanage VLAN-nya gitu, karena dia bisa create, bisa delete, bisa update itu di mode server gitu. Kalau mode client itu dia cuma bisa nerima aja dari mode server, dia nggak bisa create, nggak bisa delete, nggak bisa update juga. Nah, kalau mode transparan dia bisa
create, delete segala macam, tapi itu untuk dirinya sendiri atau untuk switch dia doang gitu. Nah, dan sisanya fungsinya dia buat memforward juga gitu. Kalau misalkan si switch mode transparan ini ada di tengah-tengah, misalkan ada switch 1 itu ada switch 1 itu mode server, switch 2 itu transparan, switch 3 itu klien gitu. Nah, si transparan itu dia nggak nerima konfigurasi VLAN dari yang mode server gitu, tapi dia cuma melewatkan aja kalau nantinya switch lain ada yang mode-mode klien gitu, dia nge-forward. Tapi dia juga bisa nge-create, nge-delete, nge-update VLAN yang ada di switch dia doang, tanpa dia kirim ke switch lain gitu, tanpa ngirim ke mode klien atau apa. Dia cuma buat dirinya dia sendiri kalau untuk create, update, delete segala macam. Oke. Thank you, Imelina. Terus lanjut. Ini udah ada jawabannya nih berarti. Pada saat menggunakan VTP yang dapat melakukan edit, add, dan delete VLAN adalah ya tadi si mode server dan mode transparan ya, yang bisa melakukan edit, add, dan delete gitu. Karena mode klien nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma nerima aja. Oke, lanjut. Apa yang perlu diperhatikan pada saat melakukan konfigurasi VTP? Ini yang jawab Haikal. Mana nih Haikal? Nggak ada. Udah keluar ya? Halo, halo. Ya, halo. Halo. Ya, dengar. Aduh. Ya. Apa nih yang perlu diperhatikan? Apa saja yang perlu diperhatikan pada saat melakukan konfigurasi VTP? Mana tadi gue bilang? Langkah-langkahnya nih. Apa aja yang perlu diperhatikan? Langkah-langkah nggak perlu sih. Apa aja nih yang pokoknya yang mesti sama lah gitu, yang biar config-nya jalan. Apa aja tuh? Pokoknya antar server, klien maupun transparan, domain dan passwordnya harus sama. Domain, password sama. Ada harus 3. Sama. Ada 3 nih. Domain yang harus perhatiin kan, domainnya harus sama. Sama modenya. Sama modenya. Modenya. Oke, siap. Sebenarnya ada 3 benar tadi. Ada domainnya harus sama semua. Mau dia transparan, klien, server harus sama semua. Yang kedua, betul passwordnya. Yang ketiga sebenarnya ada juga versionnya itu harus sama. Kalau satu isi server pakai version 1, semuanya harus version 1. Kalau servernya version 2, semuanya harus pakai version 2. Gitu. Tadi siapa? Thank you, Haikal. Oh, Bang. Ya. Oke. Ini udah tahu juga ya. Pada saat mengkonfigurasi VTP untuk penghubung antar switch harus menggunakan ya tadi terang. Karena ini untuk menghubungkan antar switch pasti kita membutuhkan trunking di situ. Jadi supaya si VLAN-VLAN yang udah dikonfig lewat semua ke mode-mode yang misalnya server ke klien itu dilewatinya via mode terang. Gitu. Oke, kita lanjut di interVLAN. Kita percepat manfaat interVLAN. Feni Gusniza. Ada Feni Gusniza? Ada nih. Feni, cek. Atau sudah? Halo Bang, masuk ke Bang? Oh iya, terdengar sangat jelas. Ya, manfaatnya interVLAN apa tuh? Supaya VLAN ID yang berbeda bisa dapat saling terhubung. Saling terhubung. Itu dengan menggunakan. Manfaatnya itu yang saya tahu Bang. Dengan menggunakan. Kenapa dia bisa saling terhubung? Router.
Karena di situ ada router. Ya. Karena VLAN ID yang berbeda itu dianggap network yang berbeda gitu kan? Iya Kak? Iya. Iya aja dah Iya, pokoknya. jadi butuh. Butuh router gitu ya. Oke, siap. Tadi siapa? Iya. Ya. Oke, thank you Fanny. Ya, jadi interVLAN itu fungsinya. Iya, terima kasih Bang. Ya, siap, thank you. InterVLAN itu fungsinya untuk agar antar VLAN ID itu bisa saling terhubung karena sudah disambungkan dengan perangkat router yang fungsinya untuk menjembatani gitu antar network yang berbeda. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Solusi apa yang diberikan oleh interVLAN? Intinya kita ngapain aja sih di interVLAN tuh gitu, sehingga si VLAN-nya bisa saling terhubung. Tuh diapain aja? Ini ASEMA gitu nggak sih nyebutnya? Atau siapa panggilannya? ASEMA bener. ASEMA gitu. Siap. Jadi apa yang diberikan oleh interVLAN? Kenapa dia bisa menghubungkan antara VLAN ID yang berbeda gitu? Karena pakai router tadi memang jadi interface-nya nanti di setting jadi sub interface gitu. Makanya si VLAN yang beda itu bisa saling terhubung ya? Iya. Karena sudah dibuat konfigurasi sub interface. Karena sudah dibuat sub interface di router yang terhubung dengan VLAN ID tersebut. Gitu. Oke, siap. ASEMA, thank you. Makasih Bang. Menjawab. Oke, ini materi interVLAN. Intinya interVLAN itu untuk menghubungkan VLAN ID yang berbeda gitu, dengan memanfaatkan router dan dibuatkan sub interface untuk setiap VLAN ID. Kayak gitu. Oke. Ini kita skip untuk selanjutnya, kita masuk ke materi static routing. Yang pertama, bagaimana static routing dalam menentukan jalurnya? Ini yang jawab. Tadi kukuh nggak ada ya? Oke, kukuh dari tadi nggak ada. Kayaknya kita skip ke Soraya. Ada? Ada orangnya atau skip juga? Nggak ada deh Bang. Hah? Nggak ada ya? Tadi ada ya? Tadi ada sih. DC kayaknya Bang. Mari. Sulit. Oke. Magdalena ada Magdalena? Nggak ada juga. Magdalena tadi katanya internetnya. Oh. Itu Bang. Ya, ini ya? Iya. Bermasalah. Wifi-nya lagi bermasalah katanya. Siap. Oke, ada yang bisa jawab ini? Tadi yang skip. Siapa ya? Pada nggak ada semua. Ada yang bisa jawab? Suara. Ditentukan oleh admin. Menentukan. Bagaimana ditentukannya tuh? Siapa nih yang jawab tadi? Yunan. Gimana tuh static routing nentuin jalurnya? Ditentuin sama adminnya Bang dari awal. Jadi misalkan dari A mau menuju ke B udah ditentuin, nanti rutenya tuh harus lewat jalur mana, portnya nanti keluar dari port mana gitu Bang. Siap. Jadi manual lah gitu ya.
intinya. Oke. Satu pertanyaan lagi sebelum kita selesai. Nah, apa itu remote network dan directly connect? Ada yang bisa jawab? Direct connect yang terhubung langsung. Dari connect nggak perlu distatik, Bang. Dia udah terhubung ke yang terkonek sama interface-nya. Kalau remote network? Remote network contohnya statik putih. Benarkah? Yang lain gimana? Remote network itu apa? Bingung? Remote berarti yang tidak terhubung secara langsung kan berarti, Bang? Iya. Kenapa dia tidak terhubung secara langsung? Ya dia ada perantanya kayak lewat router-router itu. Nah, karena dia remote gitu, jauh. Jadi remote network itu intinya adalah network tujuan lah yang pengen kita hubungkan ke router kita gitu. Misalkan ada router A, router B. Di router B ada network X misalnya. Nah, si router A pengen terhubung ke network X. Nah, itu network X itu disebutnya remote network gitu. Kalau directly connect, yaitu yang terhubung langsung ke interface si router. Kayak gitu. Oke, paling itu dulu sih buat malam ini teman-teman. Ini saya skip beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan dengan review materi ini teman-teman bisa lebih paham lagi lah gitu. Karena sebelum kita melangkah lagi terlalu jauh kan yang basic-basic lah ibaratnya konsepnya itu teman-teman harus udah paham dulu gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah menyerah? Bang, ya ini ntar yang pertemuan hari Kamis tetap ada nggak, Bang? Buat hari Kamis, minggu ini berarti ini aja. Minggu depan belum awal tahun kan ya, kalau nggak salah? Belum, Bang. Belum ya? Berarti kita minggu depan masih ada lagi. Gitu. Oh iya, saya sih dapat info buat matkul ini ada utang 4 pertemuan karena sebelumnya masih pada magang ya. Gitu. Paling nanti kita bicarain lagi kapan-kapannya gitu buat ngelengkapin kekurangan ininya, kekurangan waktunya, kekurangan pertemuannya lah gitu. Oke, jadi itu dulu. Ada lagi yang mau ditanyain? Belum ya. Oke. Jadi paling kalau misalkan teman-teman kurang ngerti pas pas perkuliahannya coba ditanyain aja gitu yang biar lebih intens gitu. Jadi bisa lebih paham lagi dari sisi konsep maupun teknikalnya gitu. Gimana konfigurasinya atau ini fungsinya apa sih sebenarnya kayak gitu. Coba ditanyain aja gitu. Oke, thank you teman-teman semuanya sudah mengikuti materi review hari ini. Terima kasih itu, Bang. Ya, saya minta maaf juga kalau misalkan ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan dalam penyampaian. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke Hujaifa untuk minggu depan dan selanjutnya. Nanti gimana waktunya silahkan diatur sama teman-teman. Thank you. Udah bisa hadir malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.